video kali ini guys, saya akan kembali merangkum alur cerita film aksi perang tahun 2021. Namun di Indonesia, film ini tayang pada tahun 2022. Lagi-lagi film yang akan kita bahas ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang berlatar belakang di Yaman pada tahun 2018. Di mana saat itu perang saudara di Yaman sudah semakin memuncak. Akar konfliknya berawal dari bobroknya sistem pemerintahan di Yaman yang menyengsarakan rakyatnya. Sehingga situasi ini pun dimanfaatkan oleh kelompok militan atau pemberontak garis keras untuk menguasai ibu kota. Tak ingin negaranya semakin hancur, Presiden Yaman pun meminta bantuan ke Uni Emirat Arab untuk membantu pengamanan di negaranya. Sehingga terjadilah pertempuran antara pemberontak versus tentara angkatan bersenjata Uni Emirat Arab. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film aksi perang dari Uni Emirat Arab yang berjudul The Embassy 2021. Film dibuka dengan memperlihatkan potret asli saat terjadinya perang Yaman yang berbasis di Mocha pada tahun 2015. Setelah bertahun-tahun terjadi kerusuhan sipil, milisi Al-Houthi yang didukung asing menggulingkan pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Mereka merebut kendali sebagian besar wilayah negara, termasuk ibu kota Sana'a di utara dan Aden di selatan. Sehingga bentrok hebat pun terjadi antara pemberontak dan pasukan loyalis. Warga sipil yang tak bersalah menjadi korban di tengah perang yang berkecamuk. Kekacauan yang terjadi semakin memperkuat keberadaan banyak kelompok teroris di wilayah tersebut. Sehingga pemerintahan Yaman pun meminta bantuan darurat dari sekutunya dan koalisi internasional, termasuk Uni Emirat Arab yang harus turun tangan untuk mengembalikan stabilitas di negara itu. Intervensi ini terpaksa dilakukan sebagai upaya dan merupakan tanggapan langsung atas permintaan bantuan dari Presiden Yaman A.M. Hadi dan diperkuat juga oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Di zona perang yang hancur, memberikan bantuan kepada penduduk menjadi tugas harian bagi pasukan bersenjata Angkatan Darat Uni Emirat Arab yang setiap harinya berpatroli. Hingga 3 tahun kemudian, pertempuran untuk merebut kembali Yaman pun masih terus berlanjut. Scene berlanjut pada Minggu 18 Februari 2018 di Pangkalan Militer Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab yang berbasis di Mocha, Yaman Selatan. Di sana kita berkenalan dengan beberapa anggota tentara Uni Emirat Arab. Mereka adalah Sersan Falasi, Bintara Tinggi Bilal Al-Sadi, lalu ada Sersan Ali Al-Mismari, dan yang terakhir Sersan Ali Al-Hindasi. Tampak mereka berempat sedang latihan kebugaran bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Diketahui guys, seminggu lagi pasukan ini akan kembali pulang ke negaranya karena masa penugasan mereka sudah mulai berakhir. Lalu selanjutnya di tempat terpisah kita berkenalan dengan Sayari dan Balusi. Keduanya merupakan petugas medis Angkatan Darat Uni Emirat Arab. Selesai latihan, Ali melanjutkan menyelesaikan pembuatan patung kuda dari kayu. Patung kuda tersebut ia buat untuk putrinya sebagai kado ulang tahun yang bertepatan saat kepulangan Ali nantinya. Singkat cerita, mereka bersiap-siap untuk tugas patroli rutin. Hari ini tim 01 dan tim 02 yang berpatroli ke daerah pegunungan. Tak hanya berpatroli, mereka juga akan mendistribusikan makanan ke beberapa warga di sana dan memastikan juga keamanan warga sipilnya. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir mereka patroli. Setelah semuanya siap, 2 kendaraan tempur pun berangkat dari pangkalan. Masih di pangkalan, kita berkenalan dengan Letnan Kolonel Muhammad Al-Masrui. Ia merupakan komandan tim cepat tanggap.
Lalu rekan yang bersamanya bernama Kapten Said Al-Sehi. Masrui memberitahu Said bahwa minggu depan ia akan ikut ujian promosi. Untuk itu ia merekomendasikan Said untuk menggantikan posisinya menjadi komandan tim reaksi cepat. Saat di tengah perjalanan, tim patroli melihat kendaraan pasukan tentara Yaman sedang berhenti. Bilal lalu memerintahkan agar timnya menghentikan kendaraan untuk memeriksa. Nah, ternyata guys, kendaraan pasukan Yaman mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki. Bilal yang sudah turun dari kendaraannya lalu diberitahu bahwa ada aktivitas mencurigakan di kaki bukit. Mendengar itu, dengan segera ia kembali lagi ke kendaraan untuk pergi memeriksa. Ia juga meminta tim 02 untuk membantu kendaraan pasukan Yaman. Lalu setelah itu menyusul mereka ke kaki bukit. Tiba di salah satu rumah warga, Bilal kembali menghentikan kendaraannya lagi. Seperti biasanya, mereka akan membagikan makanan ke warga yang ada di jalur patroli yang mereka lewati. Kemudian salah seorang warga di sana memberitahu Bilal bahwa ada suara tembakan tadi malam di kaki bukit. Untuk memastikan informasi tersebut, Bilal dan kedua orang rekannya kembali berangkat untuk memeriksanya. Di dalam kendaraan, Bilal memberitahu Hindasi dan Ali berdasarkan informasi tadi, lokasi suara tembakan dan adanya aktivitas yang mencurigakan berada di belakang ngarai. Selanjutnya, Bilal pun menghubungi tim 02 untuk memberitahu jika mereka saat ini bergerak ke lokasi ngarai dan meminta tim 02 agar segera menyusul. Belum lama berkomunikasi dengan tim 02, kendaraan Bilal dihadang oleh seorang laki-laki berkepala botak di tengah jalan. Dan tak lama kemudian, boom! العالية لم تتحمل. ضربونا بار-بي-جي. العدو قبل بأسلحة خفيفة بار-بي-جي. ارجع السلاح ما يرمي. لكن حرك باليمين. Di markas mereka terima laporan jika tim patroli 01 dan 02 sedang diserang oleh kelompok pemberontak dan kini sedang terjebak. Masrui dan Said lalu diperintahkan oleh atasannya agar segera bergerak untuk membantu. Said lalu berlari memberitahu Falasi agar segera bersiap untuk membantu Bilal dan timnya yang terjebak di ngarai karena diserang oleh kelompok pemberontak. Sayari dan Balusi juga diperintahkan oleh Masrui agar segera bersiap untuk misi penyelamatan. Dalam misi penyelamatan kali ini, Masrui membawa pasukannya dengan kekuatan penuh dan siap tempur.
Sementara itu di lokasi kejadian, Bilal tak bisa menghubungi timnya yang berada di luar karena radio komunikasinya rusak setelah diserang RPG tadi. Mereka bertiga lalu mengecek handphone mereka masing-masing berharap ada sinyal di sana. Namun yang ternyata jaringan di luar jangkauan. Sedangkan di luar kendaraan, tampak kelompok pemberontak ini mulai mendekati kendaraan mereka. Bilal dan kedua rekannya pun lalu menyiapkan senjata dan amunisi untuk membalas serangan. Dari titik lokasi yang berbeda, tampak kendaraan tim 02 masih digempur oleh serangan kelompok militan. Masrui yang masih tersambung dengan tim 02 meminta mereka untuk mundur dan bertemu di titik kumpul balik bukit. Karena sekitar 10 menit lagi ia dan rombongan akan tiba di sana. Sementara itu di pusat komando, atasan mereka telah memerintahkan agar pesawat tanpa awak atau drone segera terbang ke lokasi kejadian untuk memberi visual gambaran situasi di sana. Akibat serangan RPG yang berulang kali, Hindasi pun mengalami luka di lehernya terkena serpihan. Ali dan Bilal pun mencoba memberikan pertolongan untuk menghentikan pendarahannya. Di saat yang bersamaan, konvoi kendaraan pasukan tim reaksi cepat tanggap pimpinan Komandan Masrui ini pun telah tiba di lokasi titik kumpul. Namun tanpa mereka sadari, seorang kelompok pemberontak mengawasi kedatangan mereka dari atas bukit. Mengetahui hal tersebut, kelompok pemberontak ini pun segera menyiapkan upacara penyambutan untuk musuh-musuhnya. Mulai dari menanam beberapa ranjau darat di beberapa titik jalan dan menyiapkan bom mortir. Setelah berhenti sesaat, dari arah depan terlihat kendaraan 02 pun telah tiba di lokasi titik kumpul dengan kondisi kendaraan yang ringsek parah bagian depan kanan akibat serangan RPG tadi. Beberapa anggota pun turun dari kendaraan untuk membantu memadamkan api dan memeriksa kondisi rekan mereka. Termasuk Masrui pun turun dari kendaraan. Namun tak lama kemudian, dari dalam kendaraan, Masrui menghubungi pusat komando agar pesawat tanpa awak segera memberikannya visual gambar di lokasi kejadian. Ia kemudian lalu diberitahu jika pesawat tanpa awak akan tiba dalam waktu 3 menit ke depan. Melalui sambungan khusus, atasan mereka di pusat komando menghubungi Masrui untuk memberitahu jika ia diberi otoritas penuh dalam misi kali ini. Atasannya meminta agar Masrui membawa kembali 3 anggotanya yang terjebak di ngarai dengan cara apapun. Atasannya tak rela jika 3 anggotanya tertangkap oleh kelompok pemberontak. Karena jika itu terjadi, maka militer mereka akan mendapat citra buruk di mata keamanan nasional. سيدي الUAV في الموقع المحدد. Kemudian Masrui pun lalu memutuskan untuk pergi sendirian masuk ke dalam lokasi ngarai dengan menggunakan kendaraan komandonya. Pihak musuh yang mengetahui itu pun lalu mempersiapkan bom mortir untuk memberikan serangan ledakan. Nah, diketahui guys, Masrui memutuskan untuk masuk ke dalam tanpa pengawal pasukannya guna mengetahui posisi titik koordinat lokasi mortir para musuh berada. Yang nantinya titik koordinat tersebut akan jadi acuan mereka untuk memberikan serangan udara. شرقيات 4-3 إحداثيات شماليات 1-3 شفت؟ انتبهت لليسار احنا خارج مدى رمايتهم
Berhasil kembali lagi ke lokasi titik kumpul, Masrui lalu menghubungi pusat komando untuk meminta tim serangan udara agar segera menetralisirkan posisi mortil para musuh. Dari pusat komando pun lalu mengirimkan helikopter Apache lengkap dengan senjata tempurnya untuk terbang ke lokasi kejadian dari pangkalan udara Al-Anat. Kembali lagi ke Bilal dan kedua rekannya. Di sana pimpinan pemberontak yang berkepala botak namun tidak memiliki podcast ini membawa semua anggota pasukannya untuk mendekat ke kendaraan Bilal dan menyerangnya dengan RPG. Ternyata ledakan tersebut membuat Bilal mengalami luka yang cukup serius. Ali yang sudah emosi lalu keluar dan membalas mereka dengan tembakan. Ali hampir saja tewas terkena tembakan penembak jitu dari musuh kalau saja ia tak menggunakan helm pelindung. Sementara itu pihak musuh yang menginginkan mereka bertiga ditangkap hidup-hidup lalu menggunakan cara yang sedikit humanis. Si kepala botak itu mengatakan ia akan membiarkan Bilal dan kedua rekannya tetap hidup jika mereka menyerahkan diri. Namun tampaknya tawaran dari si kepala botak tersebut tak direspon baik oleh Bilal. Sehingga mau tak mau si kepala botak ini pun menggunakan cara lain agar Bilal dan kedua rekannya mau keluar, yaitu dengan menyalakan api di bawah kendaraan mereka agar asapnya membuat mereka bertiga pingsan. Sementara itu Masrui diberitahu dari pusat komando bahwa berdasarkan tangkapan visual dari pesawat tanpa awak, terlihat para pemberontak sedang berusaha mengeluarkan 3 anggotanya dari dalam kendaraan dengan asap. Sedangkan helikopter Apache akan tiba di lokasi dalam waktu 22 menit ke depan. Tak ingin ketiga anggota rekan mereka ditangkap, Kapten Said pun menghadap Masrui untuk meminta izin agar timnya menerobos masuk ke dalam ngarai menyelamatkan mereka bertiga. Tak ada pilihan lain, izin pun lalu diberikan. Kapten Said pun lalu berangkat satu kendaraan dengan Falasi bersama dengan kendaraan medis yang dikendarai oleh Sayari dan Balusi. Ternyata keberangkatan Kapten Said dan rombongannya diketahui lagi oleh anggota kelompok pemberontak yang bertugas sebagai informan. Pantauan tersebut lalu dilaporkan ke si kepala botak dengan sandi khusus mereka. Si kepala botak yang terima laporan meminta sebagian besar anak buahnya untuk menyerang kendaraan Kapten Said. Melihat anggota pasukan pemberontak banyak yang menjauhi kendaraan mereka, kesempatan itu pun lalu dimanfaatkan oleh Bilal dan kedua rekannya untuk keluar dari kendaraan. Karena jika tidak, kepulan asap yang semakin tebal dapat membuat ketiganya tewas di dalam kendaraan. بلغنا عن تغرير الUAV. Kepulan asap yang tebal memberikan keuntungan tersendiri bagi ketiganya dari bidikan si penembak jitu musuh. Ali yang melihat ada spot aman untuk berlindung lalu mengajak Hindasi dan Bilal untuk berpindah tempat. Namun keduanya menolak karena kondisi keduanya tak memungkinkan. Bilal lalu meminta Ali agar ia pergi sendirian. Sementara itu ia dan Hindasi akan membantu memberikan tembakan perlindungan. علي بخير اشوفها ماخذ ساتر هناك. واحد هنا واحد اثنين. استلمت سيدي.
Dari dalam kendaraannya, Mas Rui melihat Ali tergeletak setelah terkena tembakan dari musuh. Ia pun lalu melaporkan ke pusat komando jika mereka telah kehilangan 1 orang anggota. Mendengar berita tersebut, tampak rekan anggota lainnya pun bersedih. Hal ini pun membuat Kapten Said semakin murka dengan kelompok pemberontak, sehingga ia meminta Falasi untuk tancap gas dan tak lama kemudian, boom! Karena terkena ranjau darat, kendaraan Kapten Said pun terjebak. Sedangkan kendaraan medis yang dikendarai Sayari dan Balusi mengalami rusak parah dengan kondisi terbalik. Beruntung radio komunikasi di kendaraan Kapten Said masih berfungsi. Ia kemudian lalu melaporkan situasi mereka saat ini ke Mas Rui. Dan setelah itu terlihat anggota pasukan kelompok pemberontak ini pun mulai mendekat ke arah kendaraan Kapten Said sambil terus memberikan tembakan. Tak tinggal diam, mereka pun membalas tembakan musuh dengan senjata mesin yang mereka miliki. Dan di waktu yang bersamaan, helikopter Apache pun telah tiba di lokasi. Mas Rui kemudian lalu meminta agar pilot helikopter Apache menghancurkan lokasi mortir terlebih dahulu agar ia dan timnya dapat masuk ke dalam ngarai. Setelah terima perintah, helikopter Apache itu pun langsung melesakkan tembakan pertamanya sebagai ucapan salam perkenalan. تدمير موقع الهاو الأول. يلا اتحرك اتحرك. سيدي. انسى موقع الهاون الثالث، تراجع. بكرر تراجع، عارف انك مو خايف بس ما نقدر نخلي افاج تطيح. Pihak musuh yang selalu menembakkan RPG ke arah helikopter Apache membuat atasan mereka di pusat komando memerintahkan agar helikopter Apache untuk mundur karena ia tak ingin helikopter Apache dijatuhkan. Dan sebagai gantinya, pusat komando mengirim F-16 untuk membumi hanguskan lokasi tersebut. Dari titik lokasi kumpul, Mas Rui memberitahu Kapten Said jika ia telah mengirim 2 kendaraan tempur untuk membantu.
Namun yang tidak ia ketahui, pihak musuh telah memasang beberapa ranjau darat di titik-titik yang akan dilalui oleh kendaraan tempur pasukan Uni Emirat Arab. Pusat komando yang melihat itu pun segera menghubungi Masrui agar ia membatalkan misinya dan segera mundur. Masrui pun lalu segera menghubungi 2 kendaraan tempur yang berangkat tadi. Namun tampaknya radio komunikasi di kendaraan anak buahnya mengalami masalah sehingga mereka tetap menjalankan rencana awalnya. تراجع جماعة القاثنين نزرع في درب الغام. Beruntung anggota yang ada di dalam kendaraan tersebut masih selamat. Hanya saja kendaraan mereka mengalami rusak parah, namun senjata mesin mereka masih bisa berfungsi dengan baik. Melihat 2 kendaraan tempurnya terkena ledakan ranjau darat, Masrui lalu meminta pusat komando untuk memberikannya visual gambar lokasi ngarai secara keseluruhan, karena ia ingin melihat situasi di sana untuk menentukan rencana serangan selanjutnya. Setelah dilihat-lihat, Masrui lalu mengambil keputusan dengan membawa semua pasukannya yang di belakang masuk secara bersama-sama ke dalam ngarai untuk menyelamatkan semua anggotanya yang terjebak. Namun atasannya sempat memperingatkan Masrui bahwa rencana ini sangat beresiko, karena pihak musuh sudah pasti akan mengincar kendaraannya terlebih dahulu yang telah diketahui sebagai kendaraan komando. Hancurnya kendaraan komando, maka tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan rekan anggota yang terjebak. Tapi Masrui meyakinkan bahwa ia dan pasukannya bisa melawan pemberontak tersebut dengan rencana yang telah ia buat. Setelah menerima persetujuan, Masrui dan pasukannya pun langsung berangkat dan menghajar mereka semua dengan tembakan senjata mesin. Sebagian anggota yang terjebak berhasil diselamatkan dan masuk ke dalam kendaraan. Namun saat mereka akan pergi dari sana, satu dari 2 kendaraan penyelamat lagi-lagi terkena ranjau darat dan serangan RPG sehingga kendaraan tersebut mengalami rusak parah, namun anggota di dalamnya masih selamat. Sedangkan 1 kendaraannya lagi yang tidak terkena ranjau darat diminta Masrui untuk segera mundur.
Scene kembali lagi ke Bilal dan Hindasi. Ternyata dari tadi Hindasi belum mengetahui jika Ali telah tewas. Bilal sengaja tak memberitahu Hindasi agar Hindasi punya semangat untuk bertahan hidup. Karena dari tadi Hindasi hampir menyerah dengan keadaan. Di saat yang bersamaan, Kapten Said punya rencana untuk menyelamatkan Hindasi, Bilal dan Ali. Ia memberitahu Falasi dan anggotanya di dalam kendaraan bahwa ia akan keluar mencari posisi penembak jitu. Lalu Falasi dan anggota lain diminta untuk menyelamatkan Hindasi, Ali dan Bilal sembari terus memberikan tembakan. Sedangkan Masrui dimintanya untuk memberikan tembakan asap sebagai pengalihan. بتكون في مجالك الجوي خلال 7 دقائق. سلام سيدي. علي سامحني يا اخوي. عشان تعرفني رجل. Penembak jitu dari musuh pun berhasil dilumpuhkan. Hindasi dan Bilal juga berhasil diselamatkan oleh rekan-rekannya dan langsung dibawa masuk ke dalam kendaraan. Sementara itu Falasi masih terus berjuang membawa jasad Ali di tengah gempuran anggota pasukan pemberontak. Tapi rekan-rekannya tak henti-hentinya memberikan tembakan perlindungan. Hingga akhirnya Falasi pun berhasil membawa jasad Ali masuk ke dalam kendaraan. Dikarenakan jet tempur F-16 yang sebentar lagi akan tiba di lokasi, Masrui pun diminta untuk membawa semua anggotanya segera pergi dari sana meninggalkan tempat neraka dunia tersebut. Kapten Said yang masih berada di belakang tadi pun kini sudah masuk ke dalam kendaraan. Namun dari pihak musuh masih terus menyerang mereka dengan tembakan, terutama si kepala botak yang tidak memiliki podcast ini. Ia terus menembakkan senjatanya ke arah kendaraan pasukan Uni Emirat Arab hingga peluru senjatanya habis. Nah setelah itu anggota pasukannya yang lain tiba-tiba pergi meninggalkannya sendirian di sana setelah mendengar suara pesawat jet tempur F-16 semakin mendekat ke lokasi. Tak bisa melarikan diri lagi, alhasil si kepala botak ini pun auto pindah alam setelah jet tempur F-16 menjatuhkan bom berdaya ledak tinggi ke lokasi tersebut.
Setelah menjauh dari lokasi ledakan, tampak Bilal sangat sedih sekali melihat Ali yang merupakan sahabat baiknya tak bernyawa lagi. Tak hanya Bilal, rekan-rekannya yang lain termasuk komandannya Masrui pun merasa kehilangan salah satu anggota terbaik pasukannya. Mereka semuanya pun lalu berdoa untuk Ali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setibanya di markas, kedatangan kendaraan pasukan Masrui ini pun langsung dikerumuni oleh banyak anggota yang ada di sana di pangkalan. Korban yang terluka langsung segera mendapat bantuan dari anggota medis. Mereka lalu segera dibawa ke ruang perawatan untuk ditangani lebih lanjut. Setelah itu giliran jasad Ali yang mereka keluarkan dari dalam kendaraan. Tampak atasan mereka yang diketahui bernama Kolonel Jamal Al-Katri ikut bersama-sama dengan anggota lain berdiri menyaksikan jasad Ali diturunkan dari kendaraan. Kepergian Ali untuk selama-lamanya membuat rekan-rekannya dan atasannya bersedih. Kejadian tragis yang menimpa mereka hari ini menjadi hari yang kelam buat anggota pasukan yang bertugas di sana. Kekejaman pemberontak yang ada di Yaman tak akan mereka lupakan begitu saja. Mereka tak menyangka jika penugasan terakhir mereka kali ini ditutup dengan kepergian Ali. Guys, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Bye bye.